Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa walahu amma ba'd. Jamaah salat maghrib sekalian, insyaallah ada sekitar 40 menit ke depan untuk kita gunakan saat yang bermanfaat ini. Tentu lain kebutuhan, lain untuk memenuhinya. Kalau lapar, penuhi kebutuhan dengan makan. Kalau ngantuk, penuhi kebutuhan dengan tidur. Kalau capek, istirahat. Kalau suntuk, cari hiburan. Tapi ada juga kadang kebutuhan itu lain pula modelnya. Kadang mengikuti pengajian itu tentu bukan untuk memenuhi kebutuhan perut, bukan memenuhi kebutuhan hiburan, tapi memenuhi pikiran, memenuhi kebutuhan batin. Menuntut ilmu itu melapangkan perasaan, karena ilmu itu terang, terang itu membahagiakan. Mudah-mudahan untuk maksud yang mulia ini kita semua dalam niat yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah, menuntut ilmu untuk maksud supaya kita berlaku kepada kita apa yang diberitakan dalam hadis, orang yang menuntut ilmu itu dinilai sebagai amal fi sabilillah hingga selesai. Jamaah sekalian, kita ahad keempat ba'dal maghrib. Pengajian kita itu adalah tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Di waktu Ramadan kemarin kita tetap ngaji ya. Itu kita sudah sampai di ayat Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Sampai kita ke ayat itu ayat 59 dari surah An-Nisa. Berikut ini kita teruskan tadabbur ayat kita ke ayat berikutnya, yaitu ayat 60. Jadi pergeseran ayat demi ayat di surat An-Nisa itu ya, dari awal itu kan ayat-ayat hukum terkait perlindungan hak perempuan, sampai bicara nikah, bicara hak waris, bicara bagaimana kalau perempuan itu hak-haknya kalau dinikahi, bagaimana kalau terjadi cekcok, bagaimana hak-haknya, apa yang harus dilakukan, siapa perempuan yang boleh dinikahi, siapa yang tidak. Terus berbicara tetap terkait masalah hak-hak, kewajiban dan hak suami istri. Berpindah-pindah itu sedikit demi sedikit. Kemarin kan ayatnya tentang amanah. Amanah itu bukan makna sempit tapi makna luas. Kemudian berpindah ayat tentang kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Nanti ke depan ini nanti bagaimana respon umat ini merespon kepatuhan itu. Maka ada yang patuh, ada yang pura-pura patuh, ada yang nggak patuh. Ada yang bilang mau patuh tapi nggak patuh, macam-macam. Sehingga nanti akan kita dapatkan juga sindiran-sindiran ayat Al-Quran terkait perilaku kemunafikan. Ini di ayat surah An-Nisa padahal. Di surah An-Nisa ini banyak obrolannya juga tentang masalah kehidupan bersosial. Hikmah-hikmah yang akan kita dapatkan dari surat An-Nisa itu. Jadi walaupun judulnya An-Nisa, ya walaupun nama surat An-Nisa itu bukan judul, bukan cerita perempuan semua. Itu hanya nama saja An-Nisa itu, nama surah bukan judul. Ya, temanya di dalam banyak sindiran terhadap kemunafikan. Termasuk berawal dari ayat 60 nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika
qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu asy-syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa fakaifa idza asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Ini ayat 60 mulai sindiran di situ. Alam tara, tidakkah engkau lihat? Jadi ayat ini ayat Allah berfirman ke Nabi Muhammad, Muhammad, kau lihat enggak itu? Jadi ada sesuatu fenomena yang akan ditontonkan kepada Nabi Muhammad terkait masalah perilaku manusia ini. Siapa? Alladzina yaz'umuna annahum amanu. Ada orang dalam klaim dia mereka beriman. Dalam pernyataan dia mereka bilang mereka beriman. Beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, beriman kepada apa yang diturunkan sebelummu. Anehnya di mulut mereka bilang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu, beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelumnya. Giliran dia ingin mendapatkan keadilan, dia nggak mau berhakim atau berhukum kepada apa yang diturunkan kepadamu. Dicarinya yang lain. Itu yatahakamu ila taghut. Jadi ada muncul kata taghut di sini. Di taghut ini ya selain Allah, yang dipatuhi selain Allah. Padahal mereka umiru ayyakfuru bih, padahal dalam ajaran mereka belum lagi ajaran dengan Muhammad. Ajaran sebelum dia itu pun sudah diingatkan harus anti kepada taghut. Kufur kepada taghut artinya anti taghut. Di ajaran mereka sudah diajarkan anti taghut. Wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida. Sementara syaitan pengen manusia itu sesat sesat-sesatnya, sejadi-jadinya, sejauh-jauhnya. Nah, baik. Nah, kita baca dalam tafsir Jalalain kutipan data terkait masalah asbabun nuzul. Artinya apa sih kejadian di masa itu? Ada data. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mencatatkan dalam kutipan surat ayat ini, ayat 60 ini dibilang catatan dalam tafsir dia bilang ini. Ayat ini turun pada saat ikhtasama Yahudi wa munafik. Terjadi cekcok antara warga Yahudi dan satu lagi munafik. Jadi sebenarnya backgroundnya sama ini. Backgroundnya sama Yahudi. Yang satu tidak pernah ngaku dia pengen ikut Nabi Muhammad, tak pernah. Aku nggak percaya Muhammad itu Tuhan. Tetap dia dalam keyahudiannya. Sementara yang satu backgroundnya sih Yahudi, tapi dia bilang aku jadi pengikut Muhammad. Udah cekcoklah dia sama kawannya nih. Fada'al munafik ila Ka'b bin Ashraf. Anehnya, siapa yang penengah di antara kita? Oleh si munafik nih. Yang dia sebenarnya dia secara KTP-nya muslim. KTP-nya muslim, artinya dia bilang aku berbaikat dia bahwa Muhammad adalah utusan Tuhan. Ini normal. Tapi giliran berperkara, dia bilang sama dia nih musuh sengketa dia nih, padahal orang Yahudi pada. Ayo ke Ka'b bin Ashraf. Ka'b bin Ashraf ini pentolan Yahudi. Loh, padahal dia kan sudah meninggalkan keyahudiannya, kok malah kalau bersengketa mau ke situ gitu. Untuk menjadi juri di antara mereka berdua. Sementara si Yahudi da'a al-Yahudi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara si warga Yahudi ini sendiri dengan kesadarannya, nah Muhammad aja curinya, kenapa harus Ka'b bin Ashraf? Gitu. Fa'tayahu faqadha lil Yahudi.
Lalu akhirnya siang itu ngotot, enggak ke ini saja. Pada saat ini dibawa, karena motor juga yang orang Yahudi ini, dia bawa. Dia minta, ya Rasul, ya wahai mereka, wahai Muhammad, kami bersengketa dengan masalah. Beri kami keputusan, siapa yang berhak dalam hal yang kami bersengketa. Nabi Muhammad memvonis, kau yang berhak, kata Rasul. Membela siapa? Menyatakan hak bagi siapa? Yahudi. Tidak ridho bapak nih yang udah masuk Islam nih, padahal ridho dia. Nggak mau begitu. Ayo kita ke kapal Ashraf. Nah, ini gambaran. Berarti kan apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya, kalau kamu menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, jadi apapun perkaramu, kau harus patuhi Rasulnya. Rasul masih ada. Rasulnya masih ada, belum meninggal lagi. Ada orangnya. Nah, kelakuan bapak nih, jadi nggak bisa begini. Coba kita lihat, berarti Nabi Muhammad memvonis sebuah perkara bukan melihat aspek dia agamanya apa. Padahal Yahudi ini anti Muhammad padahal. Tapi kalau memang dalam perkara itu dia yang berhak, Nabi memvonis kau yang berhak. Tuh, itu yang disebut dengan keadilan. Jadi keadilan itu bukan masalah like or dislike. Jangan dijadikan juri keadilan itu selera. Ini orang aku nih. Kalau orang aku melanggar peraturan, aku pura-pura tak tahu aja. Jangan gitu. Pas giliran orang yang frontal sama aku, telusuri siapa itu, kasih pelajaran dia, persempit hidupnya, bikin susah dia. Kalau nggak bersalah, cari pasalnya. Jangan kayak gitu. Kalau jadi dia curi di orang banyak soalnya. Contoh, Nabi Muhammad tidak ada masalah mentang-mentang ini sudah masuk Islam maka semua jadi betul. Enggak. Kalau salah ya salah. Curhatlah bapak nih. Enggak, aku enggak suka. Zakar Yahudi salika faqal. Curhat dia sama Umar bin Khattab, salah alamat curhat bapak. Salah alamat curhat, wallahi salah alamat curhat dia. Curhat dia, aku kadang Nabi bilang malah Yahudi yang berhak masuk Islam. Kau enggak ridho, ditahu ya. Ini enggak kayak gitu. Nabi Muhammad masih ada. Itulah tagihan kepatuhan itu. Jadi artinya ya, mematuhi Nabi Muhammad dalam keadaan suka dan tak suka. Inilah yang harus kita amalkan dalam kehidupan kita. Artinya ayat ini sindiran. Tidakkah engkau perhatikan? Berarti ada yang tidak beres di situ. Ada yang tidak beres dengan perilaku contoh orang ini. Malah dia berhakim kepada tagut. Artinya dalam riwayat lain ada begini. Dalam riwayat lain orang Yahudi ini ada keterangannya. Dalam riwayat lain ada keterangannya. Dalam riwayat lain diberikan. Kenapa orang Yahudi itu berhakim kepada Nabi Muhammad? Karena dia lihat track record Muhammad, keputusannya tidak mau dibayar. Dia akan nggak bisa dipengaruhi dengan pendekatan apapun. Tegak lurus dengan keadilan. Ibaratnya begitulah bahasa sekarang. Nah, sementara bapak yang udah masuk Islam nih, yang nggak tulus hatinya, pas giliran merugikan dia rasa. Kenapa dia minta kepada Kabil Ashraf? Karena dia tahu bapaknya bisa dinego. Tahu dia bisa dinego. Ada istilahnya gimana? Ya bagi-bagi lah kita. Dan kalau kau voniskan hak aku yang berhak, ya dapatlah kau. Kayak gitu. Jadi karakter orang yang bisa dinego itu dari dulu udah ada karakter orang itu.
Kalau sekarang biasa kita lihat orangnya, itu anak keturunan yang dulu itu. Anak keturunan perilakunya gitu. Itulah. Jadi pelajaran besar buat kita. Jadi untuk adil itu ya, lepaskan dulu subjektivitas. Keberpihakan kita itu harus dilepaskan. Makanya untuk menjadi orang hakim adil itu masuk surga. Satu kelas dengan mujahid, sekelas para nabi, as-siddiqin, tinggi derajatnya, mulia. Hakim itu dipanggil yang mulia, kan profesinya mulia banget. Nah, jadi inilah ya sindiran ayat ini. Jadi ya hari-hari kita lihatlah praktek apa ini kan, hak-hak yang diperjualbelikan. Kalau kita melihat itu sekarang, ya sama itu berarti pelakunya walaupun dia muslim, maka sesungguhnya yang dipatuhinya bukan Tuhannya, yang dipatuhinya apanya? Tauhid. Bukan Tuhan yang dipatuhinya. Jadi yang diturutinya seleranya, baiknya menurut aku, yang kira-kira maslahatnya, kepentingan aku lebih banyak di sini. Nah, kayak gitu tuh tauhid berarti. Ini karena masalahnya ada hak orang. Nah, itu kutipan ayat tadi itu. Sindirannya keras, artinya ya siapapun, ini nggak harus dalam pengadilan ya. Ini nggak harus dalam pengadilan loh. Cerita yang kayak gini-gini. Ini menceritakan hak orang. Hak orang. Jangan halangi orang dari haknya. Apalagi kita pengambil keputusan, apalagi yang berhak itu banyak, maka harus pandai-pandailah. Artinya bukan pandai, artinya adillah dalam mendistribusikan hak. Jangan kasih sesuatu kepada yang tidak berhak. Jadi nggak harus dalam pengadilan, dalam hal proyek, ya kan? Dalam hal kebijakan-kebijakan, dalam hal pendistribusian anggaran. Kalau jadi pejabat kan gitu, kan dia pengambil keputusan dan dia ditagih untuk adil. Jadi adilnya pejabat bukan seperti hakim dalam memutus perkara pidana atau orang berperkara perdata, enggak. Tapi adilnya para pejabat eksekutif, dia bagaimana mendistribusikan anggaran untuk orang banyak, maslahat orang banyak. Kalau ujung-ujungnya yang dia gunakan untuk memperkaya dia dan grupnya, nah itu sudah jauh dari prinsip keadilan. Pelajarannya besar sekali. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Ini orang yang model kayak gini, ini sindiran. Wahai Muhammad, kau perhatikan karakter orang itu. Kalau diajak dia berhakim kepada apa yang Allah turunkan dan berhakim kepada sang putusan Allah, kau lihat respon dia. Yasudduna anka sududa. Mereka akan berpaling darimu. Enggak mau dia. Nah, itu sudah cukup ditandai bahwa dia itu sebenarnya pengikut Muhammad, bukan? Nah, itu yang disebut munafik. Jadi munafik itu adalah orang yang menyatakan diri bagian dari rombongan tetapi tidak ada kesetiaan. Ya, ini kan Nabi Muhammad sebagai pemimpinnya, ketuanya. Jadi tagihan untuk setia itu, apalagi pada utusan Tuhan itu, diujilah di situ. Jadi orang yang bersangkutan ini apa? Dia berperang dengan apa? Dengan selera dia, dengan kepentingan dia. Dia tabrakan, dia rasa dengan kepentingan dia. Nah, kepentinganku di sini. Nah, di sini adalah ujian kehidupan manusia. Kadang tabrakan antara kepentingannya, kesenangannya dengan jalan yang seharusnya ditempuhnya. Kalau ditempuhnya jalan ini, rugi dia rasanya dirinya. Nah, disitulah dia diuji. Dia mau patuh kepada Allah atau patuh kepada seleranya. Jadi sebenarnya dalam skala sehari-hari kita pun kadang yang menjadi togut itu memang bukan orang, tapi diri kita sendiri. Yang menjadi togutnya itu diri kita sendiri, selera kita. Nah, susah kita. Kadang kita bisa membedakan nggak sih
sebenarnya saya mematuhi selera saya atau mematuhi Tuhan. Kebetulan sejalan, ya kan? Kebetulan sejalan. Tuhan membolehkan nikah lagi, aku pun pas pula selera untuk itu. Berdalillah aku, berlipat-lipatlah dalilku bacakan supaya istriku ridho. Baca kalau laknat-laknat segala macam yang mengancam dia kalau dia tidak ridho dengan suaminya. Pandainya aku mencarikan dalilnya itu gampang mencarikan. Masalahnya kerjaanku ini sekarang memperjuangkan kepatuhan kepada Allah atau sedang mematuhi seleraku, itu aja. Jangan-jangan aku ini sedang memperjuangkan seleraku, bukan sedang memperjuangkan kepatuhan kepada Tuhan. Kadang itu terjebak selera. Makanya pernah saya bilang kan gini, kalau ada dua hal di depan kita, hal-halnya nggak wajib sebenarnya. Ya, masalah di bawah wajib. Dua pilihannya, yang ini atau yang ini. Padahal satu juga bisa dilakukan. Kalau kau lakukan A, nggak bisa kau lakukan B. Kalau lakukan B, tidak bisa lakukan A. Maka pedomannya kalau engkau tidak menjadikan seleramu sebagai tohut, maka pilihlah yang paling tidak kau sukai. Pilihlah yang paling tidak kau sukai. Nah, itulah petunjuknya. Saking sebagai ekspresi apa kita ini? Perlawanan terhadap selera itu. Supaya jangan nanti kita mencari pembenaran, jangan-jangan firman Tuhan ini sebagai alas dong, ya? Alas untuk mengokohkan selera kita. Nah, itu khawatirnya di sini. Jadi beristighfar kita kepada Allah kalau memang kita pernah terjebak di bagian itu. Apalagi para ustaz, kan dia menguasai data dalil, pandai bersilat dalam hal dalil, ya kan? Menang dia dalam argumen. Tapi kan siapa yang tahu? Auzubillah min zalik. Kalau bapak-bapak aman lah ya. Apa kata ustadznya aja lah kan? Nah, togut itu. Jadi kata togut itu muncul dalam konteks, makanya di definisi apa sih togut itu? Ya, togut itu apa sebenarnya? Yang dipatuhi selain Allah. Makanya dalam isu-isu anti negara, anti NKRI itu kan suka ada negara togut katanya itu kan. Itu karena narasi-narasinya memang dibangun bahwa apalagi dulu asas tunggal itu. Zaman asas tunggal itu muncul tuh. Ketika ada dari Orde Baru menyatakan setiap organisasi harus dinyatakan dalam ADRT-nya, harus berdoman kepada Pancasila dan Undang-Undang 45, asas tunggal. Mulai kehebohan di kita. Juang itu kalau orang Kristen, Hindu, Buddha gak ada urusan mereka dengan itu. Kita nih, kenapa begitu? Kita sensitif dengan hal semacam itu. Teks kita menagih kepatuhan seutuhnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Teks kita begitu gitu. Nah, jadi ketika ada yang menagih kepatuhan kepada selain yang tadi, wah ini anti ini dong gitu kan. Muncullah narasi, berarti kalian yang pendukung asas tunggal ini menyembah togut. Habis juga. Antara yang macam-macam lah, saling tunjuk kan. Kau yang mau nggak ada protes terhadap rezim ini, kau berarti pendukung togut. Macam-macam itu, macam-macam terjadi. Ada yang diincar lah orangnya, larilah ke macam. Yang paling banyak lari ke Malaysia itu. Paling banyak lari ke Malaysia itu zaman itu. Ada. Paling tidak nanti kalau dia nggak melawan, terus dia bilang sama yang melawan kan, udahlah jangan kau melawan. Kalau kau tujuannya mau berdakwah, banyak cara selain ini. Kalau kau pergi nanti siapa yang berdakwah? Kau di penjara nanti siapa yang berdakwah? Kau munafik katanya pula. Kau nggak serba susah. Berkelahi sesama dai. Ada yang bergerilya macam-macam lah. Ada yang
ya udahlah kita ikutin saja. Yang penting bisnis kita jalan, sekolah kita berdiri. Ini anggap aja lah mereka orang-orang tak ngerti gitu. Macam-macam lah semua, banyak metode lah zaman itu. Hingga terjadi reformasi. Nah, berapa tahun hitung lagi? Ya, banyak. Togut itu yang paling banyak teks di ceramah waktu itu. Togut. Jadi berhala itu yang disebut berhala itu zaman itu teks Undang-Undang Dasar, teks Pancasila sama yang bukan teks suci. Zaman itu, dah itu Togut itu. Negara ini jadi togut katanya, macam-macam. Ya. Jadi waktu itu memang jarang ada diskusi. Itu pula masalahnya. Apa istilahnya? Terkunci gitu, deadlock lah bahasanya. Jadi kerahasiaan yang satu macam-macam. Nah ini, kalau kita sekarang, kalau kita ditanya hati kita patuh kepada Allah. Masalahnya waktu itu yang nggak ada narasinya itu adalah itu. Nggak ada yang mempopulerkan narasi itu, maksudnya. Kalau kita pandang negara ini sebagai sebuah perkumpulan antar warga yang bersepakat untuk sebuah model pemerintahan, bersepakat bahwa kita enggak mengganggu kepatuhan kita kepada Rasul. Toh Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita kalau kita bikin perjanjian, kita harus menyepakati perjanjian itu. Makanya sayangnya narasi itu muncul setelah reformasi. Karena diskusi masih terus. Nah, yang sering mengedepankan konsep negara kesepakatan itu ya Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Jadi konsep, karena diuji berbagai konsep itu. Konsep apa yang pas sehingga negara ini tidak kontra, nggak tabrakan dengan agama. Nah, yang dikemukakan oleh itu dia dari Rais Am, jadi semacam ketua MPR-nya lah mungkin zaman itu. Nah, itulah solusi. Ada sih dari Muhammadiyah, ada juga cara pandangan tersendiri. Aku lupa persisnya bagian bahasan. Jadi di Majelis Tarjih Muhammadiyah juga dibahas. Apa ya? Kita sebagai warga Muhammadiyah memandang negara dengan agama bagaimana? Ada mengedepankan ide, intinya tidak tabrakan gitu. NU juga memberikan pandangan. Nah, termasuklah itu pandangan yang disampaikan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu. Negara kesepakatan. Ya, kalau negara kesepakatan ya berarti seperti prakteknya Madinah di zaman Nabi Muhammad SAW. Itu menghimpun warga Madinah dengan berbagai latar belakang keyakinan di dalam sebuah perjanjian namanya Sahifatul Madinah. Ya, lembar perjanjian warga Madinah. Di situ ada orang musyrik yang belum percaya, masih tidak bertauhid. Di situ ada yang menjadi pengikut Muhammad. Di situ ada yang warga Yahudi yang pendatang. Diikatlah dengan perjanjian. Dan pasal pertamanya bukan satu Tuhan, tapi warga Madinah adalah satu bangsa. Nah, itu pasal pertamanya di Piagam Madinah. Ini Piagam Madinah itulah yang sering dijadikan oleh ulama-ulama moderat Indonesia sebagai bahwa tidak harus dipertentangkan antara negara dan agama. Tapi kalau pandangan lain tetap ya sistem demokrasi tidak Islami, ya kan? Kebenaran tertinggi adalah firman Tuhan, bukan hasil musyawarah. Itu dalil-dalil kontranya. Jadi kalau orang anti demokrasi dalam konteks ini punya dalil-dalil tersendiri lagi. Tapi intinya dua kubu ini jarang berdiskusi. Jadi berceramah di grupnya masing-masing aja. Nggak pernah mereka berdiskusi. Jadi ya yang ini tetap kekeh dengan pikirannya, yang tetap ini nggak pernah ada.
masing-masing ya ini jalan yang benar. Gitu. Tapi tetap ber-Indonesia, pokoknya berdiri di sini lah. Intinya ya umat Islam itu ada kata kunci di situ, kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Semua sepakat sebenarnya, semua semangatnya mau mematuhi Allah dan Rasulnya. Cuma memang dalam merealisasikannya ada ekspresi yang berbeda, cara-cara yang berbeda. Kalau udah meninggal sih tetap sama-sama nyolatin sih, sama-sama dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Gitu kan. Nggak ada cerita lagi kalau sudah meninggal, nggak ada cerita negara lagi, yakin deh. Nggak ada lagi, hilang tuh obrolan itu. Kalau sudah meninggal satu kata semua, Allahu ghafir lahu warhamhu wa'afihi. Sudah selesai dah. Nggak ada negara lagi. Pernah Bapak dengar orang meninggal dibacakan Pancasila? Karena memang negara nggak ngurus di situ, memang nggak sampai urusan negara, cuma ngurus orang hidup. Yang mati nggak dicoret dia dari kakak. Hanya di agama yang membicarakan masalah. Makanya aku bilang kalau sudah mati satu kata semua yaitu Allahu adalah. Jadi dinamika kita hidup di Indonesia nggak apa-apa, seru sih, seru. Jadi ada keseruan lah. Selama masih dalam debat, ya berorasi, berargumen, berdalil, silakan. Asal jangan pakai otot, asal jangan pakai senjata. Itu aja. Yang kita jaga itu aja. Kalau masih berdebat kita, itu meramaikan kecerdasan kita, menguatkan pengetahuan. Tapi kalau sudah seperti yang di Sudan tuh, ada dua pihak yang bersenjata di situ, itu yang menjadi bahaya. Selama kita masih berdebat di mimbarnya, berdebat di meja kampusnya, lanjutin. Umat Islam dulu karena banyak berdebatlah, makanya maju ilmu pengetahuan. Di Baghdad itu, habis dengan berdebat aja kerja ulama itu. Tapi enggak pakai pedang, berdebat aja, debat, saling mengkafirkan, saling menuduh sesat, biasa aja. Tapi sesat pikir maksudnya. Sesat pikirnya. Kalau kita sekarang kalau sesat lain konotasi dengan zaman itu. Menurut saya kamu sesat, kata Asy'ari kepada Mu'tazilah. Maksudnya sesat pikir. Menurut Mu'tazilah kamu sesat, kata. Ya sesat cara berpikirnya. Ya. Karena mereka ada satu masjid itu loh. Enggak diusirnya, itu mereka satu masjid. Dalam satu negara khalifahnya sama, enggak masalah. Cuman di dunia ilmu pengetahuan mereka kamu sesat, tapi sesat apa? Sesat pikir. Tapi kalau sudah pakai pedang, nah itu bahaya. Makanya Rasulullah bilang, apabila ada dua muslim yang berperang, ya kan? Kalau ayat Al-Quran juga bilang, kalau ada dua pihak yang berperang, maka nasihati, damaikan. Kalau yang satu ngotot, enggak, aku mau tutup berkelahi. Serang yang ngotot itu. Kayak gitu aturannya. Nah, makanya yang di Sudan itu agak repot. Di Sudan itu nggak ada presidennya, udah hilang, nggak ada kekuasaan, ngeri kan sebuah negara. Nah, kalau kita di sana sebagai bagaimana petunjuknya itu? Jangan ikut salah satu, karena itu fitnah, itu fitnah, kerusuhan sesama umat. Dua grup tentaranya, nggak ada yang lebih kuat lagi di situ siapa? Kalau ada negara, ya berarti negara yang ini enggak ada. Sekarang kita minta, kenapa enggak dari negara luar? Mesir, undang-undang dasarnya enggak boleh tentara dia beraktivitas di negara lain. Yang memungkinkan kayaknya Arab Saudi deh. Karena Arab Saudi itu enggak ada secara tekstual larangan tentara dia untuk berperang di tanah orang. Sehingga dia kalau di Yaman kan dia berperang. Tapi paling tidak Arab Saudi sama Mesir itu kasihan warga Sudan itu, Pak. Sudah miskin, susah ekonomi. Kita warga Indonesia yang sekolah sana berpulangin semua udah. Kan nggak ada jaminan keamanan.
pulang semua. Sudah itu. Harapannya sih ada yang kuat menghentikan mereka. Ini masalahnya kenapa kok bisa begitu? Kalau yang semacam itu kalau nggak ada sponsornya nggak mungkin. Karena ada sponsornya. Nah masalahnya sponsornya dua-duanya negara Arab. Salah satunya negara Emirat. Itu masalahnya. Dia, nauzubillah jangan terjadi seperti negeri kita. Ruginya besar sekali. Nah, makanya kalau Rasulullah nasihatkan kepada kita tentang masalah apa ini, kepemimpinan ini, kalau kalian pun dipimpin oleh raja yang zalim, patuhi. Dia meminta menagih hak dari kalian, tapi hak kalian tidak dikasihnya, patuhi. Jangan angkat senjata melawan dia. Jadi jangan kita pikir hadis Nabi itu membela raja yang zalim. Nabi nggak membela raja yang zalim. Yang dibela Nabi itu hak publik, keselamatan orang banyak, bukan rajanya. Rajanya tetap zalim, dosa besar dia ancam neraka dia. Jadi kalau Nabi melarang jangan melarang bukan karena Nabi pro raja zalim, tapi Nabi sedang membela siapa? Publik. Maslahat orang banyak yang didahulukan, bukan kepuasan berlawan. Sehingga atas dasar itu pula Hasan Al-Basri berfatwa kalau dipimpin oleh raja zalim hanya dua kemungkinannya, bisa kau kalahkan atau tidak bisa kau kalahkan. Kalau bisa kau kalahkan, lawan. Tapi kalau tidak bisa kau kalahkan, bersabarlah. Itu ya, Hasan Al-Basri itu murid Imam Ali bin Abi Thalib. Kadang yang menggoda itu kadang dia merasa bisa mengalahkan, akhirnya enggak kalah-kalah. Itu yang terjadi di Syria itu. Ya, dia merasa, dia lihat bisa kita kalahkan rezim ini kan? Minta tolong sama kawan, ditolong sama kawan. Udah ditolong bertahun-tahun sekarang enggak kalah-kalah juga. Akhirnya kawan yang menolong ini udah capek aku katanya, habis hidup aku katanya. Ditinggalkannya, susah. Akhirnya yang tadinya jadi lawan jadi kawan balik. Raja Presiden Bashar Assad, ayo join lagi lah ke Liga Arab, join lagi dia. Nah kayak gitu. Tapi kan berapa ribu nyawa sudah hilang. Kepuasan siapa? Nah itu, alhamdulillah. Jadi kepatuhan kepada Rasul. Jadi dalam memaknai kepatuhan kepada Rasul tentang masalah tafsir Rasul tentang apa? Penjelasan Rasul, patuhi walaupun dia zalim. Bukan Nabi sedang membela penguasa zalim. Nabi tidak pernah membela penguasa zalim. Ya. Kemudian, fakaifa idza asabathum musibatun bima qaddamat aydihim tsumma ja'uka yahlifuna billahi in aradana illa ihsana wa tawfiqa. Ini sindiran kepada pakai Pak Islam ini tahu musibah. Muhammad, perhatikanlah orang-orang yang tidak patuh kepada Allah. Mereka akan mengalami sesuatu resiko dari ketidakpatuhannya. Habis itu jauhkah mereka datang kepadamu, bersumpah mereka kepada Allah. Saya begini, udah ketahuan munafiknya, terus dia ngeles, ya Rasul, maksud aku tuh sebenarnya bukan itu. Kan betapa malunya. Tapi kadang orang yang sedih tertutup hatinya. Jadi dia panjanglah mengasih Allah, in arona illa ihsan. Maksud kami itu ini sebenarnya, Udahlah, udah terlanjur terbuka hakikat dirimu. Alhamdulillah ya Rabbal. Selesai kita. Tapi dia azankan.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada satu ayat ini, bagi siapapun pemimpin di masyarakat, pasti di tengah bawahannya ini pasti ada munafik. Ada yang sebenarnya ngaku mau setia, padahal sebenarnya ada gejala-gejala tidak setia. Untuk menyikapi orang kayak itu ada di sini ayatnya 63. Kan tadi udah keras dia. Ya Rasulullah, itu maksud aku sebenarnya. Baru udah ketahuan tanda-tanda. Terus gimana Nabi menyikapinya? Bagaimana Allah membimbing Nabi Muhammad menyikapi orang itu? Karena repot menyikapi orang munafik. Apalagi dia bersumpah di bawah, dia bilang, ya percayalah. Gitu. Gimana? Kalau saya sebagai pemimpin, gimana saya sikap saya? Ayat ini ada si arahannya. Ulaikal ladzina ya'lamullahu ma fi qulub. Allah tahu apa yang di hati mereka. Fa'arid anhum, cuekin aja. Wa'izum, nasihati mereka. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligh, tapi sampaikan kalimat yang tajam ke dia. Jadi susah dijadikan kaum musuh, tidak bisa, kurang kan apa ininya nanti. Oh, kalau Muhammad menghina pengikutnya sendiri, kemana ini? Itunya. Dia bukan pemimpin yang sayang sama followernya dihinakannya. Cuma ada isunya nanti. Ada serba salah. Repot pengurusi orang munafik nih. Makanya Allah ayat ini bilang, Allah tahu apa yang di hati mereka. Sekaligus pelajaran yang bersangkutan bahwa kemunafikan itu tidak sehat. Ingatkan mereka. Kalau kau bebas dari dari kebijakan keputusan kau bebas, bukan berarti kau bisa bebas dari Allah. Itu aja ingat. Ini supaya yang lebih mendalam itu pelajaran itu ke hati setiap orang itu. Jangan diajarin orang itu pandai menyusun banyak alasan. Nah ini yang kalau pas pemilu janjinya banyak. Tiba-tiba mana janjimu? Ini masalahnya. Ini makanya nggak tercapai sini. Sebenarnya kalau ini terjadi. Pandai saya itu. Apalah susah menyusun alasan. Pandai kita. Tapi ya, terus kita yang dibohongin gimana dong sikap kita? Ingat ayat, cuekin aja dia. Allah tak benar. Terus kita mau apa aja bang? Iya, dia bisa banyak alasan bisa dibikin. Pelajaran lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudahi dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an